Selamat malam, Nak. Izin bertanya, Bu. Boleh. Apakah menurut Ibu hukum itu penting bagi masyarakat, Bu? Hukum itu sangat penting bagi masyarakat. Karena apa tuh, Bu? Karena jika tidak ada hukum, pasti manusia di dunia ini akan banyak melakukan kesalahan. Jadi karena ada hukum, orang pasti membatasi kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Berarti secara nggak langsung karena ada hukum itu orang mau berbuat salah jadi lebih takut ya, Bu? Iya, pasti. Oke, baik, makasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Nak. 3. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Saya ingin bertanya sama Abang, apakah menurut Abang hukum itu penting bagi masyarakat? Ya, penting, sangat penting. Karena kalau tidak ada hukum, keadilan juga tidak ada gitu. Jadi hukum itu harus dan wajib ada untuk keadilan masyarakat. Jadi kalau nggak ada, masyarakat akan kacau gitu ya? Kacau lah seperti zaman dahulu, hukum apa? Tanpa hukum hancur. Iya. Oke, makasih ya, Bang. Sama-sama. 3. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Izin bertanya, Kak. Apakah menurut Kakak itu hukum itu penting bagi masyarakat, Kak? Penting Karena apa pentingnya, Kak? karena di Indonesia juga negara yang berhukum, terus hukum juga penting untuk masyarakat karena penuh dengan keadilan. Jadi kalau tidak ada hukum, manusia suka-sukanya aja berbuat kejahatan, berbuat curang. Oke ya, makasih ya, Kak. Sama-sama. 3. Selamat malam, Dek. Ya, selamat malam Bang. Izin bertanya, Dek. Boleh. Apakah menurut Adek itu hukum itu penting bagi masyarakat? Ya, penting. Penting karena apa itu? Menurut saya pentingnya karena jika tidak ada hukum, dunia ini mungkin gak ada keadilan dalam tatanan masyarakat ya. Jadi hukum itu penting untuk menegakkan keadilan. Iya. Makasih ya. Sama-sama. Selamat malam, Bang. Malam. Saya boleh izin bertanya, Bang? Boleh. Jadi begini, Bang. Apakah menurut Abang itu hukum itu penting bagi masyarakat? Hukum itu penting bagi masyarakat. Iya, penting. Sebab tanpa ada hukum, tindakan-tindakan masyarakat tidak akan ada batasannya. Jadi masyarakat akan bertindak sesuka hati gitu. Jadi kayak contohnya mereka akan berbuat tindakan kriminal, melakukan perilaku-perilaku yang merugikan masyarakat lain. Nggak cuma untuk individual, bisa jadi itu dilakukan oleh kayak organisasi atau perusahaan ke masyarakat lain. Jadi dengan adanya hukum dan aturan-aturan, perilaku-perilaku tersebut pasti akan berkurang karena ada hukumannya. Jadi tanpa adanya hukum, masyarakat itu juga akan rentan terhadap perilaku-perilaku kriminal tersebut. Itu juga, hukum itu juga sebenarnya untuk melindungi masyarakat itu juga. Melindungi dari segi apa itu? Melindungi dari segi perbuatan yang merugikan masyarakat itu sendiri. Gitu aja. Oke, makasih ya, Bang. Oke, baik. Jadi setelah saya mewawancarai 5 orang, saya akan menjelaskan 5 aliran teori dari filsafat hukum. Yang pertama itu ada aliran hukum alam. Aliran hukum alam berpendapat bahwa selain hukum positif yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum yang berasal dari Tuhan itulah hukum alam yang dikenal sebagai hukum alam biasa. Nah, dari yang saya wawancarai, aliran hukum alam ini termasuk dari pendapat dari mereka. Yang kedua itu hukum positivisme hukum. Positivisme hukum ini juga sering disebut aliran hukum positif. Aliran ini memandang perlunya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral. Biasanya hukum positif ini memandang bahwa semua persoalan di masyarakat harus diatur dalam hukum tertulis. Dari yang saya wawancarai, tidak ada pendapat yang membahas tentang positivisme hukum. Selanjutnya, utilitarianisme hukum.
adalah aliran yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dalam hal ini dimaksud dengan kemanfaatan adalah kebahagiaan. Nah, utilitarianisme ini tidak termasuk dalam pendapat dari yang saya wawancara. Selanjutnya sociological jurisprudence, yaitu aliran yang menyatakan bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Dari yang saya wawancarai, sociological jurisprudence ini termasuk dalam pendapat yang saya wawancarai. Selanjutnya realisme hukum. Realisme hukum ini memandang bahwa hukum adalah hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Hukum ini biasa dibentuk dari kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, dan gagasan yang sedang berlaku dan emosi-emosi umum. Dalam wawancara saya, realisme hukum ini termasuk dalam pendapat orang yang saya wawancarai.